bahasa Arab di Bayangkari bilang, "Li, kamu sebenarnya agama Kristen kah atau Islam? Kok tulisan Arabmu bagus?" katanya. Aslinya saya Kristen, Bu. Oh iya, tapi bahasa Arabmu ini bagus katanya, sampai dipuji sama guru. Bagaimana keadaan orang tua tuh? Sebenarnya orang tua juga nggak setuju, Lili memeluk agama Islam. Kamu kok mau, katanya masuk agama Islam? Lili minta maaf, Pak. Mungkin Lili anak yang berdosa, nggak bisa ngikuti agama Bapak lagi. Awalnya dia marah, Setelah Lili punya anak, Lili pulang kampung kan, babi semua orang masak kan, namanya orang Dayak kan, banyak babinya lah. Piring kita tuh dibedakannya, Ini piring khusus untuk kamu, jadi kamu nggak makan sembarangan. Kamu udah masuk agama Islam. Kadang suami ini nggak ada kerja, saya sendiri yang cari kerjaan, Kadang ngojek orang, kadang pekerjaan laki-laki, orang cari batu. Di sini kan banyak batu, saya jual batu, Bismillah, hari ini saya mau berkunjung kepada salah satu jamaah. Dia ini buka warung jajanan kecil-kecilan. Warungnya jemaah ini nih tersembunyi di belakang bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan. Jadi tidak begitu kelihatan daripada jalan raya. Makanya keadaan warungnya hanya seperti yang terlihat. Juga bangunan yang digunakan itu menumpang di salah satu tanah yayasan dengan keadaan bangunan yang sudah tidak layak untuk dihuni. Assalamualaikum. Ada orangnya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Ini ada hadiah dari orang baik buat Lili. Semoga Lili tetap istiqomah dalam belajar, dalam membaca Al-Quran. Kalau Lili belum paham untuk membaca daripada bahasa Arabnya, Lili baca terjemahannya ya. Karena di dalam Al-Quran itu semua permasalahan hidup, semua tentang ajaran ada di dalam Al-Quran. Istiqomah kan ya? Iya. Terima kasih orang baik. Ini ada rezeki, ada hadiah dari orang baik. Semoga bermanfaat buat Lili ya. Iya. Terima kasih banyak ya. Ini juga ada mukena buat Lili tetap istiqomah sholat. Ya, semoga berkah. Amin. Boleh Cece ngobrol dikit? Oh, boleh. Silakan duduk. Ini Lili adalah salah satu jamaah saya yang adiknya Kak Ati yang pernah pada konten sebelumnya. Nah, Lili ini juga salah satu daripada mu'alaf. Bisa ceritakan awal mula daripada Lili memeluk Islam? Pada awal saya masuk Islam itu tahun 2011. Itu pas saya menikah dengan suami saya. Masya Allah. Iya, disitulah saya belajar memahami gimana tentang Islam. Walaupun sebelumnya saya nggak mengerti gimana Islam sebelumnya, tapi alhamdulillah semenjak ikut suami sedikit demi sedikit udah memahami. Sebenarnya sebelum menikah itu udah ada kepengen masuk Islam, cuman karena nggak ada yang ngajarin, jadi terpaksa lah tetap ngikut agama yang tadinya sebelumnya kan. Karena pun jodohnya mendapatkan orang Islam, jadi ikutlah masuk Islam. Sebenarnya dari SD sampai SMP SMA tuh kepengen setiap azan tuh gimana ya, lihat di TV orang sholat, saya pun ikutlah sholat, bentangkanlah tuh handuk, handuk bentangkanlah orang azan Allahu Akbar, saya pun ikut Allahu Akbar, tapi nggak tahu apa bacaannya, apa artinya, cuma ngikut-ngikut ya gimana. Gitu ya. Dari kecil memang dah kepengen ngikut Islam, sampai guru bahasa Arab di Bayangkari bilang, "Li, kamu sebenarnya agama Kristen kah atau Islam? Kok tulisan Arabmu bagus?" katanya. Aslinya saya Kristen, Bu. Oh iya, tapi bahasa Arabmu ini bagus katanya, sampai dipuji sama guru. Dari situlah saya belajar sedikit demi sedikit bahasa Arabnya kayak gimana. Oh begini gitu, ahlan wasalan gitu. Masya Allah. Itulah yang saya tahu dulu, yang saya ingat. Cuman awalnya aja. Itu
apa ya, dari siswa semuanya mau agama Kristen, Buddha ataupun Islam, itu kami diwajibkan untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Jadi tidak semua siswa satu-satu gitu agamanya yang berbeda, tapi kita semua diwajibkan mau agama Islam, Kristen, Katolik ataupun Buddha itu diwajibkan untuk bahasa Arab sama bahasa Mandarin. Kisah sebelum Lili memeluk Islam. Kisah sebelum memeluk Islam tuh dulunya anak gaul lah katanya kan, ikut anak emo. Anak emo tuh di tahun 2010-2011. Jadi pergaulan kita tuh sering ngumpul yang nggak jelas, ngumpul yang buang-buang waktu, yang kita nggak tahu hal-hal yang buruk pun kita ikuti semua. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah mengikuti yang namanya berlebihan pergaulan. Paling ikut ngumpul-ngumpul aja gitu kan, kepengen tahu, oh ternyata perkumpulannya ini seperti ini. Tapi terlalu berlebihan untuk mengikuti pergaulan yang di luar yang saya nggak suka gitu. Nah, di situ saya batasi. Lili menikah pada tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Berarti pada saat itu juga Lili disyahadatkan atau sebelum menikah udah syahadat duluan? Pas mau menikah. Pas menikah, kan sebelum menikah dulu kan, kita disuruh baca 2 kalimat syahadat. Disitulah udah benar-benar memeluk agama Islam. Disuruh baca 2 kalimat syahadat. Terus ada lagi plusnya, dikasih air jam-jam. Masya Allah. Dari dalam hati itu memang udah ada niat untuk masuk Islam, karena Islam ini kayaknya gimana ya, kayaknya indah, apalagi menutup aurat. Itu kan dari Muslim kan kita tidak pernah menutup aurat, tiba-tiba Islam kan ada perubahan menutupi aurat kita, biar kita belajar lebih bagus, mengenali jati diri kita yang seperti apa gitu. Itu ya Ceh. Selama Lili menjalani kehidupan rumah tangga, selama Lili memeluk Islam, ada enggak suka dukanya gitu? Apa banyak sukanya atau banyak dukanya gitu? Wah, tidak bisa diceritakan Ceh. Di dalam rumah tangga suami saya nih agama Islam, tapi dia tidak pernah mengajarkan saya gimana arti Islam. Terkadang saya tuh ikut pengajian, dia bilang percuma ya kamu ikut ngaji, tapi sifatmu, tabiatmu masih seperti ini gitu ya kan, melawan sama suami. Gimana ya Ceh, saya nggak melawan sama suami, sedangkan dia sama saya, sama anak-anak saya tuh kasar, nggak pernah kasih omongan yang bagus, pasti kata-katanya tuh kasar. Apalagi dalam rumah tangga saya ini kan, suami saya tuh terlalu pergaulannya berlebihan daripada saya sendiri kan. Saya di rumah mengurus anak, tapi dia masih sering ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Kadang-kadang mungkin dia lupa sama anak istrinya. Dia lebih mementingkan kesenangannya daripada anak-anak dan istrinya. Menurut saya agama Islam nih ya, bisa merubah rasa saya nggak percaya diri jadi percaya diri. Pernah waktu itu Ceh, saya tuh rasanya udah nggak punya nggak punya niat untuk hidup. Saya pernah ingin diri Ceh, pengen gantung diri. Karena suami saya tuh selalu kasar, selalu nyiksa dari anak saya setahun sampai umur anak saya 2 tahun pun katanya bakal berubah Ceh. Jadi saya tuh nggak ada niat mau hidup lagi, udah bosan rasanya. Percuma saya hidup tapi saya mikirkan anak-anak saya Ceh. Pernah saya di atas nih merenungkan nasib saya Ceh, apakah aku harus diri atau kayak gimana? Ya Allah, tolong hamba ya Allah, hamba harus kayak gimana? Rasanya ujian hidup nih terlalu berat untuk saya, untuk hari-hari saya jalani. Gimana jadi laki-laki gitu, ya jadi perempuan. Kadang suami ini nggak ada kerja, saya sendiri yang cari kerjaan Ceh. Kadang ngojek orang, kadang pekerjaan laki-laki, orang cari batu. Di sini kan banyak batu Ceh, saya jual batu Ceh. Sabarlah ya, semua kita hidup, Allah pasti kasih cobaan, Allah pasti kasih kita ujian. Tinggal Lili yang harus memperbaiki diri. Kenapa? Karena Allah memberi kita ujian dan Allah memberi kita permasalahan di dalam hidup. Itu terkadang ada rahasia yang tersembunyi di dalam itu. Kenapa Allah tegur? Allah tegur kita. Kenapa? Karena Allah sendiri berkata, perbaikilah sholatmu, maka aku akan memperbaiki hidupmu. Nah, jadi Lili
Selain Lili sabar, Lili juga harus memperbaiki diri untuk semakin baik. Jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, Cece udah kasihkan Al-Quran. Lili bisa baca, nggak bisa Lili baca daripada bahasa Arabnya. Lili baca daripada artinya. Karena setiap permasalahan yang ada di dalam dunia, yang ada di dalam rumah tangga, semuanya ada tertera di dalam Al-Quran. Nah, Cece kan udah bilang tuh, kalau Lili nggak paham, kalau Lili ada permasalahan apa-apa kan, WA Cece kan terbuka, standby 24 jam. Nah, jadi dari sisi itu, jemaah yang lain juga seperti itu. Kalau mereka belum paham, ini seperti apa, bacanya seperti apa, kok keadaan aku seperti ini, aku harus bagaimana. Nah, terkadang Cece kasih jalan, coba baca sendiri di Al-Quran. Nah, di situ ada penjelasan daripada tentang kehidupan kita. Makanya kita jangan jauh daripada Allah. Karena kalau kita jauh daripada Allah, Allah jauh daripada kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang harus memperbaiki diri. Ya? Nah, jadi semua permasalahan itu Allah tuh pasti uji. Kau ubah diri kau menjadi untuk lebih baik, Allah gitu ya. Nah, jadi jangan mudah untuk putus asa. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, disitulah Lili dapat ujian. Jangan mudah untuk mengambil keputusan daripada diri. Tapi Lili coba mengubah. Setiap kali ada permasalahan, Lili wudhu. Lili sholat. Kalau belum sampai waktunya sholat 5 waktu, Lili sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak. Kalau Lili tidak paham nanti WA. Cece tanya, aku nih kok rasanya goyah, kok aku nih rasanya seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Nah gitu. Jadi setiap permasalahan itu pasti Allah tegur. Pasti Allah kasih peringatan supaya Lili yang memperbaiki diri. Ya? Iya, Cek. Nah, jadi Lili harus sabar karena Lili punya anak. Itulah. Lili punya masa depan. Iya, Cek. Nah. Yang buat saya menjadi tegar ngelihat anak-anak saat anak-anak tuh tidur, Cek. Itu yang buat saya, ya Allah, kenapa kok lihat saya jadi kayak apa gitu, sampai mau diri sedangkan anak-anak saya nih masih tidur. Kalau seandainya saya meninggal, siapa yang bakal mengurus mereka? Sampai saya bilang begitu. Karena mereka masih jauh, masih panjang untuk perjalanan masa depan yang lebih baik. Lili pun masih muda, panjang masih perjalanan. Jangan pikirannya terlalu pendek. Doa kepada Allah. Nah, sholatnya Lili perbaiki. Jangan sholat Lili melebihi daripada batas waktu. Lili begitu azan. Nah, wajibnya perempuan itu di awal sholat. Kenapa? Pada saat kita butuh Allah, Allah pun pasti bilang kalau kita suka memperbaiki waktu sholat. Kalau kita mau, Allah segera kabulkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita perbaiki dengan waktu sholat. Apa yang di dalam Islam yang menguatkan Lili untuk tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam? Karena saya pernah baca, dibilang Islam melarang namanya umatnya untuk diri. Alhamdulillah. Di situ saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya punya niat seperti ini, sedangkan di Islam aja melarang jangan sampai umat seorang muslim nih diri, karena itu tidak bakalan diterima bumi, karena itu adalah dosa terbesar yang Allah tidak menyukainya, Jadi saya berpikir saya hanya istighfar ya, biar saya kuat dan tidak melakukan dosa itu ya, Setelah Lili ditempa nih dengan permasalahan, dengan semua ujian gitu kan, ada enggak tuh perasaan Lili tuh yang untuk kalau kayak gini aku nyerah di Islam, kayak gini aku udah enggak mau di Islam, kira-kira ada enggak perasaan Lili yang seperti itu? Nggak ada sih, Nggak ada. Dari awal pertama masuk Islam memang udah punya niat tetap ke Islam. Walaupun pisah dari suami pun Lili tetap memeluk agama Islam. Karena apa? Anak-anak Lili semuanya udah diajarkan untuk menjadi Muslim kan. Masa orang tuanya udah jadi mualaf, nanti balik lagi ke itu kan jadi murtad jadinya kan. Jadi Lili harus bisa membenahi diri. Oh, ini saya seorang orang tua. Masa saya harus mengajarkan anak saya untuk yang tidak baik gitu, hal yang tidak baik. Berarti kan kalau seandainya dia ngeliat orang tuanya, oh mamanya bisa kayak gini, kenapa aku enggak? Kenapa aku enggak? Nanti suatu saat anak berpikirnya yang enggak, Jadi saya juga enggak mau anak saya tuh seandainya orang tuanya pisah, dia juga jadi hancur. Jadi enggak tahu namanya agama kayak seperti apa. Jadi saya tetap yakin saya memeluk agama Islam, Insya Allah. Kenapa saya harus goyah?
Islam mengajarkan saya harus kuat. Jadi saya juga harus kuat sih. Saya harus kuat memeluk agama saya. Makanya saya belajar sedikit demi sedikit, harus bisa. Yang saya nggak tahu, jadi saya harus bisa mempelajarinya. Amin, Masya Allah. Semoga Lili semakin istiqomah, semoga Lili semakin kuat. Dan saran Cece, Lili jangan jauh daripada sholat, dan Lili doakan suami untuk kembali ke jalan yang baik, dan Lili doakan anak-anak Lili sukses dunia akhirat. Amin. Harapan Lili ke depannya untuk keluarga, untuk keadaan Lili dan anak-anak Lili. Harapan ke depannya semoga keluarga Lili semakin rukun, Amin. anak-anak makin taat sama agama, suami bisa makin berubah, makin sayang sama anak istrinya, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Terus terutama suami bisa berubah menjadi yang jauh lebih baik lagi, nggak ikut-ikutan pergaulan teman-temannya, lebih mendekatkan diri sama anak-anak dan istrinya. Amin, amin ya Allah. Caca kan tuh pernah dengar tuh dari Kak Ati ya, dulu kan waktu Kak Ati yang pertama masuk Islam, itu kan bapak kan enggak setuju gitu ya. Bagaimana keadaan orang tua tuh? Sebenarnya orang tua juga nggak setuju Lili memeluk agama Islam, karena dia bilang, kenapa kamu masuk Islam? Orang tuamu aja agama Kristen katanya. Kamu kok mau katanya masuk agama Islam? Pak, Lili udah kesini, Lili udah mendapatkan suami seorang yang Muslim. Jadi Lili juga harus ngikut Muslim. Kalau seandainya bapak terima, enggak terima, Lili minta maaf Pak. Mungkin Lili anaknya berdosa, enggak bisa ngikuti agama bapak lagi. Tapi insya Allah Pak, semoga Lili bisa jadi istiqomah, bisa jadi lebih baik lagi. Dia bilang, awalnya dia marah setelah Lili punya anak, Lili pulang kampung kan. Nah katanya, kamu harus bisa ya membenahi diri kamu, mempelajari agamamu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jangan kamu masuk Islam hanya Islam KTP, tapi kamu juga harus belajar gimana gimana seharusnya kamu belajar Islam, kamu harus pelajari katanya. Terus kalau kita acara tahun baru padi kan itu kan babi semua orang masak kan, namanya orang Dayak kan, banyak babinya lah apanya. Piring kita tuh dibedakannya ini piring khusus untuk kamu, jadi kamu nggak makan sembarangan, kamu udah masuk agama Islam katanya, jadi kamu nggak boleh sembarangan. Siapa tahu yang piring-piring yang sana kan ada orang bekas makan babi atau apa katanya, jadi ini piringmu tersendiri katanya, jangan sampai kamu gabung-gabungkan dengan piring yang lainnya katanya. Alhamdulillah mereka udah mengerti mereka udah paham. Lili nih dulunya Lili ini tinggal di dekat rumah saya, ngontrak. Dia ngontrak di sana, dan cukup lama juga sih. Disitulah saya mengenal dia, juga saya kenal dengan kakaknya Kak Ati itu. Dan akhirnya Lili pindah ke lokasi ini, ke rumah ini. Lili pindah ke sini, dan semenjak itu Lili tidak pernah lagi. Dan bukan tidak pernah karena Lili tidak mau belajar. Lili mau belajar, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Yang pertama, lokasinya cukup jauh antara rumah Lili dengan rumah saya. Pertama juga Lili tidak punya kendaraan. Nah, tapi kalau masalah istiqomah, belajar, dan Lili mau mengubah hidupnya menjadi yang lebih baik, insya Allah. Menurut saya sangat disayangkan sekali kalau seandainya enggak mengikuti pengajian di tempat Cece Yana. Karena di tempat Cece Yana bukan hanya mengajarkan kita dari hal yang kecil sampai yang Al-Quran, dari Iqra ke Al-Quran. Cece Yana mengajarkan kita sangat dibilangnya bagus lah. Pokoknya rugi kalau seandainya kita nggak mengikuti Cece Yana, karena Cece Yana bukan cuma baik, beliau juga sangat nggak bisa saya ungkapkan lah dengan kata-kata. Beliau ini terlalu baik lah menurut saya, apalagi dia mengajarkan agama, nggak pernah kayak gimana ya, kamu harus pandai begini, kamu harus pandai begitu. Dia nggak seperti itu. Dia bilang gini, kamu harus mempelajarinya dengan giat, niat hati, pikiran, terutama gimana ya, dari kita nggak bisa belajar ke tempat Cece sampai kita pandai belajar. Waktunya sih sebenarnya saya sangat disayangkan sekali kalau seandainya saya nggak mengikuti tempat Cece Yana. Karena gimana ya, lokasinya dari sini sampai ke rumah Cece Yana tuh cukup jauh. Jauh lah. Terutama kadang motor ada, kadang motor nggak ada. Kebetulan pun motor dah butut, kadang rosak.
Kadang biaya pun untuk nak isi bensin kadang ada, kadang nggak ada. Itu yang buat saya sampai jarang untuk mengaji tempat Cici Yana, tapi itu sangat-sangat disayangkan sekali. Apalagi sampai ketinggalan jauh tuh rasanya gimana ya? Dalam diri kita tuh rasanya rasa berdosa. Dari kita awal ya sampai ke Iqra 1, 2, 3, 4 itu sampai mau ke Al-Quran tuh sangat sayang sekali kalau seandainya satu bab ya untuk ketinggalan. Tapi insya Allah saya upayakan untuk bantu daripada Lili dengan upaya saya mencarikan Lili tempat belajar yang lebih dekat dengan lokasinya supaya Lili tidak sendirian dan merasa tidak punya saudara. Pesan saya buat mualaf yang lain, semoga selalu istiqomah. Amin. Semoga bisa membelajarkan diri, mendekatkan diri lagi kepada Allah. Amin. Biar kita semakin paham mengenai gimana sih pelajaran Islam. Oh, ternyata Islam itu bagus, indah. Jadi kalau kita masuk Islam, jangan hanya KTP aja yang masuk Islam, tapi kita juga harus mempelajarinya. Karena Islam itu kalau kita pelajari itu sangat indah, sangat mulia, yang bisa membenahi diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Buat para mualaf yang di luar sana yang belum tahu tentang agama, yang hanya memeluk agama Islam tapi tidak tahu artinya kayak gimana, yuk kita ikut gabung. Kami semua yang mualaf yang dari awal enggak tahu jadi tahu, itu berkat Cici Yana yang mengajarkan kita dari nol sampai dari Iqra sampai ke Al-Quran. Itu semua Cici Yana yang membimbing kita semua untuk menjadi lebih baik lagi, memahami kita untuk belajar. Oh, ini kamu harus belajar ini, tapi dia tidak memaksakan kita harus bisa. Dia mengajarkan kita dari hal kecil sampai ke hal besar. Terima kasih ya, Ce. Sama-sama. Udah menjadi pembimbing kita, pembina kita yang sangat-sangat membantu sekali untuk kita mempelajari gimana Islam, gimana indahnya Islam yang harus kita pelajari. Gitu. Cece sih hanya manusia biasa. Cece hanya mengamalkan daripada apa yang Cece dapatkan untuk kita sama-sama berbagi. Karena Cece takut nanti pada saat Cece meninggal, Cece dituntut, ditanya oleh para malaikat, kemana ilmu yang Cece dapatkan, kemana segala apa yang kepandaian dan apa yang Allah titipkan kepada Cece, tapi Cece tak sampaikan. Cece takut pertanyaan itu daripada Allah. Nah, jadi dengan itu Cece mohon dukungan semuanya juga, doanya untuk Cece tetap istiqomah. Terima kasih banyak, Ce. Sama-sama istiqomah ya. Iya, Ce. Amin. Semoga selalu istiqomah dalam mempelajari agama Islam. Amin ya Allah, amin. Terima kasih teman-teman. Pada hari ini cukup sekian kisah daripada Lili. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya untuk semakin berkembangnya dakwah ini, untuk semakin membantu para mu'alaf yang membutuhkan. Dan jangan lupa berlangganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.